Sudah habis, jadi saya harus mengakhiri dialog ini. Terima kasih untuk Profesor Siti Zuhro, pakar politik dari BRIN, Mbak Wiwi, terima kasih. Kemudian juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Mas Wihadi Wijayanto, politikus PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Parera, dan juga juru bicara PKS, Bang Pipin Sopyan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sudah berbagi pandangan bersama malam hari ini di Peta Politik Nasional. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Salam. Dan pemirsa, demikianlah Peta Politik Nasional. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Evi Guritman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, salam bangga buatan Indonesia. Wah, senang banget nih kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi terkait keragaman, keindahan, kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini mengangkat tentang inovasi busana cantik dari limbah rempah. Selain itu, ada kisah pemberdayaan masyarakat desa di balik proses pembuatannya. Nah, nanti juga akan ada informasi terkait liputan tentang kerajinan anyaman dari rotan dan juga informasi mengenai UMKM yang terbukti sebagai pilar perekonomian di Indonesia. Kali ini bersama saya Anggi DJ dan saya Silka Swarizona. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Dan juga saudara, tahu nggak sih kalau rempah-rempah seperti lengkuas, temulawak, serai itu buat apa? Ya biasanya sih buat jamu kan, atau buat masak-masak. Nah, bukannya itu bumbu dapur kan? Biasanya buat masak gitu? Nah, ternyata nggak hanya untuk bumbu dapur loh, tapi di tangan kreatif, limbah rempah-rempah ini bisa diolah dan juga dimanfaatkan menjadi busana yang unik, cantik, dan juga menarik, Anggi. Wah, ini pasti keren banget, Silka. Kita mau lihat ya, kira-kira seperti apa sih kreativitasnya? Ini dia liputannya. Busana yang menggunakan kain tenun tradisional dari serat alam seperti serat pisang, serat nanas perlahan mulai populer di Indonesia bahkan dunia. Termasuk yang cukup mengejutkan ialah ditemukannya busana dari serat alam, yaitu dari rempah-rempah khas Indonesia. Hal ini berkat perempuan Indonesia bernama Amanah Asri yang menemukan inovasi benang dari limbah rempah untuk pertama kalinya di dunia. Asri memanfaatkan rempah untuk dijadikan serat, yang kemudian dipintal secara manual dan tradisional oleh penduduk lokal di pedalaman dan ditenun sampai jadi kain. Busana yang menggunakan kain tenun dari benang limbah rempah membuat dunia fashion semakin kaya dengan variasi bahan. Untuk saat ini benang limbah rempah sudah digunakan pada tenun-tenun atau wastra Nusantara yang ada di NTB, NTT, kemudian masih banyak lagi bisa dilihat dan diaplikasi juga ke sendal, pembuatan sendal karena ini benangnya sendal dan aksesoris lainnya
seperti anting atau ikat pinggang, dan untuk kedepannya mungkin tas atau ke aksesoris yang lainnya. Asri mengatakan bahwa benang dari limbah rempah ia temukan pada saat awal pandemi COVID, di mana kebutuhan rempah untuk obat-obatan alami meningkat, menyisakan limbah rempah yang menumpuk. Karena terlalu banyaknya limbah rempah serai wangi, lengkuas, dan lengkuas itu ada batang dan daunnya yang dibuang begitu saja. Akhirnya saya ambil batang dan daun dari lengkuas, temulawak, serai tersebut. Saya uji coba awalnya. Uji coba di badan besar selulosa. Kemudian karena saya ingin tahu kadarnya, kadar air, kadar zatnya, apakah ada zat beracun atau seperti itu ya. Akhirnya diuji morfologinya, diuji selulosanya. Akhirnya keluar ternyata bagus untuk dilanjutkan uji coba ke seratnya. Seratnya itu dapat diuji coba. Setelah diuji coba di badan selulosa, kemudian kami pergi ke badan besar tekstil dari Kementerian Perindustrian yang ada di Bandung. Kemudian dari badan besar tekstil tersebut, serat yang sudah diuji coba tersebut diuji lagi, diuji SNI-nya, diuji seratnya apakah bisa dipintal, apakah bisa dipisahkan ligninnya, kadar basahnya, terus kemudian dipintal, apakah bisa seratnya itu digunakan atau dimanfaatkan menjadi benang, seperti itu awal mulanya. Benang dari limbah rempah telah diperkenalkan Asri ke UNESCO dan beberapa negara jalur rempah lainnya sebagai satu-satunya inovasi pertama di dunia. Harapan Asri adalah agar kain tenun dari benang limbah rempah dapat semakin populer, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di dunia, sehingga produksi kain tenun dari benang limbah rempah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar. Itu tadi busana dari limbah rempah. Gimana pemirsa? Keren dan kreatif ya? Banyak sekali manfaat dengan adanya temuan benang dari limbah rempah dalam kehidupan kita. Mau tahu apa aja? Simak dalam infografis berikut ini. Dan pemirsa, masih banyak banget nih informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bangga Buatan Indonesia. Diam-diam udah kukirim Algojo ke sana untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar etika. Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan Talk Show Literasi Digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Anggi dan pemirsa, tadi kita sudah lihat ya liputan tentang limbah rempah yang ternyata bisa diolah menjadi busana yang keren. Betul, tentunya kreatif dan gak hanya itu pemirsa, di balik pembuatan busana dari limbah rempah itu ada kisah menarik tentang pemberdayaan masyarakat desa di banyak daerah. Jadi gak hanya mengembangkan kreativitas dan bisnis nih Anggi, tapi usaha ini juga berhasil meningkatkan kesejahteraan warga desa di daerah pelosok yang menjadi pengrajinnya. Wah, penasaran pengen lihat seperti apa sih informasinya? Ini dia. Kreativitas dan sikap inovatif dapat menjadi kunci sukses bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam menjalankan bisnis kria. Hal ini dibuktikan oleh Asri, seorang perempuan asal Indonesia yang memiliki ide brilian dalam memintal benang dari serat rempah yang kemudian diaplikasikan menjadi busana cantik. Tak banyak yang menyangka kalau busana tenun tersebut berasal dari limbah rempah, raiwangi, lengkuas, dan temulawak. Asri juga memberdayakan masyarakat penenun di sejumlah daerah untuk mengolah benang limbah rempah temuannya itu. Tujuan yang saya ingin capai yaitu tentang pemberdayaan masyarakat desanya, pemberdayaan masyarakat adatnya yang senang akan budaya turun-temurun tentang tenun. Jangan sampai mereka tertinggal, mereka tidak ada value added. Mereka tertinggal dengan zaman seperti itu. Dengan adanya benang rempah ini disisipkan atau dimasukkan dalam tenunan mereka, itu menambah value added dari tenun yang mereka jaga dari leluhurnya. Seperti itu. Karakteristik benang yang berasal dari rempah ialah memiliki varian warna coklat alami, mulai dari putih krem hingga coklat terang. Pun dengan teknologi yang ada sekarang, benang dari limbah rempah dapat disesuaikan ketebalannya. Saat ini, Asri merasa bahwa ia butuh dukungan dari pemerintah, seperti dukungan mesin-mesin untuk mengubah limbah rempah menjadi serat yang bisa ditempatkan ke daerah-daerah sentra tenun lokal di Indonesia. Hal ini karena mesin yang sesuai dengan karakteristik limbah rempah sulit untuk didapatkan. Tapi kita masih berkendala. Berkendalanya yaitu dalam proses serat limbah menjadi benang. Itu memerlukan lokasi, memerlukan mesin, memerlukan SDM yang harus kita latih mengelola limbah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk khususnya di tekstil. Ide-ide brilian seperti yang dimiliki oleh Asri perlu didukung dan dikembangkan oleh pemerintah sehingga membuka peluang bagi UMKM lainnya dalam memproduksi produk-produk wastra yang terbaik dan berkualitas. Nah pemirsa, itu tadi kisah pemberdayaan masyarakat di balik proses pembuatan busana dari limbah rempah. Menarik ya? Nah saat ini setidaknya ada 3 bahan limbah rempah yang dapat diambil seratnya lalu diolah sampai jadi benang. Di antaranya ada lengkuas, temulawak, dan juga serai wangi. Seperti apa sih informasinya? Kita lihat ya, ini dia.
Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Jangan kemana-mana ya, Bangga Buatan Indonesia akan kembali sesaat lagi. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Nah, Silka dan juga pemirsa, Indonesia itu memang kaya akan kerajinan-kerajinan yang unik dan tentunya juga menarik. Betul sekali, Anggi. Salah satu yang aku suka dan kayaknya jarang kita temukan di negara lain ya, yaitu kerajinan rotan. Wah, bener juga nih. Banyak loh ternyata kerajinan dari anyaman rotan, bahkan dijadikan mebel seperti kursi, meja dan juga lemari. Bener banget, di berbagai daerah di Indonesia ini banyak perajin anyaman rotan. Mereka ini setia menganyam harapan melalui kerajinan rotan yang diajarkan secara turun-menurun. Oke lah kalau begitu, kita lihat ya kerajinan rotan seperti apa. Ini dia. Kerajinan anyaman rotan khas Indonesia telah lama dikenal hingga ke mancanegara. Salah satunya yang dibuat oleh para perajin di Cirebon, Jawa Barat. Daerah ini tidak hanya terkenal dengan keragaman wastra batik dan wisata kuliner, tapi juga dikenal dengan produk kerajinan berkualitas, diantaranya adalah anyaman rotan. Bahkan berhasil menembus pasar ekspor. Cirebon tercatat sebagai wilayah yang memiliki desa pengekspor rotan terbanyak. Di desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, hampir setiap warganya bekerja sebagai perajin rotan. Menganyam rotan adalah keahlian yang diajarkan secara turun-temurun dan menjadi mata pencarian warga desa ini. Salah satunya adalah Nur Siwan. Awal mulanya dari bapak saya itu bisnis rotan. Jadi saya anak yang ke-8 itu meneruskan. Soalnya kan di sini mayoritas Kabupaten Cirebon itu pengrajin rotan. Nah, saya ini meneruskannya dari bapak saya belajar mengikuti. Jadi ada generasi-generasinya tumbang. Saya tadinya kerja sih ikutin, soalnya bapak tuh 12 tahun berhenti karena krisis ekonomi juga sih. Setahun 96 sampai 2010 jadi berhenti. Terus saya meneruskan 2014. Di tahun 2014, bermodalkan uang 25 juta rupiah hasil tabungannya selama bekerja di sebuah pabrik, Nur Siwan membeli berbagai peralatan untuk membangun kembali usaha kerajinan rotan ayahnya yang sempat terhenti. Dalam waktu tidak lama, ia berhasil masuk ke pasar ekspor, bahkan hampir 90% produk buatannya diekspor ke negara-negara di Eropa. Sebelum pandemi, dalam 1 bulan, ia bisa memproduksi lebih dari 500 unit produk. Namun kendala dalam merintis usaha juga dialaminya, termasuk dampak pandemi. Kesulitannya cari orang kerjanya ini. Soalnya kan dari krisis moneter itu orang kerjanya udah pada pindah, Pak. Udah pada pindah ke bangunan, jualan. Jadi kesulitan cari orang kerja. Kalau ini ya sekitaran
50% atau sampai 70 berdampaknya tuh. Merunutnya tuh, iya merosotnya tuh. Ya ini aja belum stabil nih Mbak, karena ada inflasi dari Rusia. Dunia Eropa itu untuk memberhentikan beli rotan di sini. Jadi toko-tokonya belum pada buka di sana. Nursiwan berharap ada bantuan pemerintah bagi UMKM seperti dirinya. Kalau untuk sekarang ini nggak ada. Yang diharapkan nggak ada gitu. Soalnya kalau pandemi ini yang dapat itu hanya orang pekerja yang punya BPJS tenaga kerjaan, sedangkan yang subkon ini saya sendiri sebagai pengusaha tidak ada kompensasi dari pemerintah. Karena di sini kan mandiri, saya sendiri yang berdiri usaha gitu. Iya, kalau yang untuk yang mikro di sini belum. Ia tetap bersyukur masih ada permintaan ekspor, kendati belum sebanyak dulu. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, ia selalu mengutamakan kualitas produk. Nursiwan dan para perajin rotan lainnya di Cirebon membuktikan bahwa produk kerajinan Indonesia mampu unggul dan bersaing di pasar internasional. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pemirsa, UMKM ini memang terbukti ya, tahan banting, cepat beradaptasi, dan juga mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Wah, kalau ngomongin itu setuju banget nih. UMKM bahkan terbukti menjadi pilar perekonomian Indonesia yang berperan penting menjaga stabilitas pertumbuhan kredit. Nah, bahkan selama pandemi COVID-19 lalu, seperti apa informasinya? Kita lihat yuk, ini dia. UMKM selama ini terbukti tahan banting dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, UMKM juga menjadi pilar perekonomian bangsa yang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan kredit selama pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pendapatan UMKM adalah salah satu faktor pendukung stabilnya pertumbuhan kredit selama masa pandemi. Menko Perekonomian menjelaskan pada masa endemi saat ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,3%, salah satunya melalui UMKM. Betulnya UMKM didorong untuk naik kelas karena dari super mikro di bawah 10 juta bunganya 3%, dan yang 10 sampai 100 juta itu 6% tanpa agunan. Nah tentu 100 sampai 500 itu yang dari segi jumlah memang kurang dari 20%. Ini yang terus kita coba dorong supaya mereka bisa naik kelas dari 500 sampai dengan 10 miliar. Nah tentu beberapa hal yang didorong termasuk kur klaster dan kur untuk Alsintan.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, bisnis skala mikro dan menengah atau UMKM memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat di Indonesia dengan penyerapan tingkat tenaga kerja yaitu 97,2%. Namun angka tersebut dianggap masih perlu ditingkatkan karena produktivitas UMKM di Indonesia tergolong masih rendah dan sumber daya manusia yang lebih memilih bekerja di sektor perbankan atau perusahaan, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan pemberdayaan sektor real, khususnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mampu berkontribusi besar sebagai pilar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus berupaya mendorong sektor UMKM dengan produk lokal unggulan sebagai upaya membentuk ekosistem perekonomian untuk mengejar target Indonesia menjadi 4 negara terbesar secara ekonomi di dunia pada tahun 2045. Tercatat hingga tahun 2021, ada sebanyak 64,2 juta UMKM di Indonesia dan mampu menyerap sebanyak 97% total tenaga kerja. UMKM memang selama ini sudah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain menggerakkan perekonomian, juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini ada lebih dari 64 juta pelaku UMKM di tanah air. Dan bagaimana potret UMKM di Indonesia? Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga dapat menginspirasi Anda dan meningkatkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia persembahan TVRI di pekan depan yang akan datang. Maju terus karya anak bangsa. Kita bangga Buatan Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.